Azumi dan Nagara sedang diburu oleh para ninja. 誰に狙われても不思議じゃない。行くぞ。 Jalan yang mereka lalui buntu dan hanya ada jurang yang sangat terjal. Tak ada jalan lain selain menghadapi para ninja yang ada di hadapan mereka. Nigiba wa nakunatta you da na. Ternyata tebasan katana mereka tidak bisa menyentuh kulit para ninja dikarenakan mereka menggunakan baju besi. Nagara dan Azumi memilih mundur. Dan tiba-tiba muncul sosok yang tak asing bagi mereka, yaitu Kanbei yang ingin membalaskan dendam tuannya Kyoma Sakato. Karena lawan mereka sulit untuk dilukai dan Nagara juga terluka oleh cakar besi, mereka pun kabur dengan melompat dari tebing. Salah satu ninja berkata bahwa melompat dari ketinggian itu mustahil mereka akan selamat. Tapi Kanbei yakin mereka tidak akan mati semudah itu. Dan benar saja, mereka berdua bergantungan di tebing. Nagara yang tak ingin menjadi beban meminta Azumi melepaskan tangannya. Tapi Azumi berkata bahwa sahabat-sahabat kita telah mati demi misi ini. Jadi kita berdua harus menyelesaikan misi dan tak boleh mati sia-sia di tempat seperti ini. Mereka pun menjatuhkan diri. Azumi membawa Nagara ke sebuah pondok tempat gurunya biasanya menunggu pesan rahasia. Setelah mengobati Nagara, dia pun tertidur karena kelelahan. Dia bermimpi tentang masa kecilnya hingga dewasa bersama Nachi. Azumi! Azumi! お前のことが大好きだ。Dan juga saat membunuh Nachi yang membuatnya terbangun. Karena lapar, dia memutuskan untuk mencari makanan. Saat sedang membeli makanan di sebuah kedai, datang sekelompok perampok yang meminta uang dengan paksa dari orang-orang yang berada di situ. Arigato. Omatase. Tak ingin melibatkan diri dengan para perampok, Azumi segera beranjak dari tempat itu. Tapi dia dicegat oleh para perampok. いい度胸してんな、姉ちゃん。銀閣あ何やっおお、銀閣、ちょっと見てくれこの女よ。 Nachi. Tiba-tiba muncul seorang pemuda yang wajahnya sama seperti Nachi bernama Ginkaku. Azumi yang kaget melihatnya langsung memanggilnya Nachi. Ginkaku pun membiarkan Azumi pergi. Saat kelompoknya ingin mengikuti Azumi, Ginkaku menghentikannya dan berkata bahwa gadis itu sangat hebat. Orang seperti mereka tidak akan bisa mengalahkannya. Kembali ke pondok, Azumi mencurigai ada orang lain di pondok itu. Nagara langsung menghentikannya dan berkata bahwa mereka bukan musuh. Hanzo diutus oleh Lord Tenkai untuk menjemput Azumi dan Nagara. Mereka pun dibawa menghadap Tenkai. Di hadapan Tenkai, Azumi berkata bahwa mereka berdua akan menyelesaikan misi terakhir dari guru, membunuh Sanada Masayuki. Tapi Tenkai meyakinkan Azumi kalau mereka tidak akan bisa membunuh Sanada, dikarenakan Sanada dilindungi atau lebih tepatnya mempekerjakan ninja Ueno Gokashu yang dikenal sebagai ninja yang menjadikan pembunuhan sebagai bisnis. Dan tidak ada jaminan mereka berdua akan selamat. Mendengar itu bukannya takut, Azumi dan Nagara malah bermohon agar tetap diizinkan menyelesaikan perintah gurunya.
Demi misi itu mereka bahkan diperintahkan untuk membunuh saudara seperguruan yang telah tumbuh dari kecil hingga dewasa bersama. Mereka tak mengharapkan kembali dengan selamat. Mendengar jawaban itu, Lord Tenkai akhirnya mengizinkan mereka menyelesaikan misi. Seorang ninja bernama Kozue menawarkan diri untuk ikut bersama Azumi untuk memandu mereka ke pegunungan Kudo tempat Sanada berada. Di pegunungan Kudo, mata-mata yang dikirim oleh Hanzo gagal menjalankan misi. Semua ninja kiriman Hanzo mati terbunuh oleh ninja Ueno Kogasho yang melindungi Sanada. Shin berpindah di mana Azumi memberitahukan pada Nagara tentang pertemuannya dengan orang yang mirip Nachi. Nachi nih? はいやるDi sebuah desa, salah satu prajurit Sanada menawarkan imbalan besar bagi siapa saja yang mau ikut berpartisipasi memburu pembunuh bayaran yang mengincar nyawa Sanada. Ginkaku dan kelompoknya ikut bergabung untuk melindungi Sanada. Tujuannya tak lain hanya karena uang. Esokan harinya, Azumi yang sedang berada di desa tak berpenghuni tiba-tiba dihadang oleh kelompok ninja Sanada yang dipimpin Ginkaku. Azumi dan Ginkaku kaget karena mereka berdua ternyata berada di pihak yang bermusuhan. 銀閣 ナチを狙う資格ってのはこいつらのことか。いかにも。 Ginkaku berkata bahwa dia telah berubah pikiran dan berpihak pada Azumi. Pada saat itu juga, para ninja langsung menyerang mereka. Kozue mengerahkan anak panah ke Nagara, tapi meleset dan mengenai salah satu ninja. Nagara berpikir bahwa Kozue membantunya, tapi faktanya tidak. Karena sebenarnya Kozue adalah ninja Ueno Kogasho yang menyamar sebagai ninja yang berpihak pada Tenkai dan dikirim untuk membunuh Azumi dan Nagara. Setelah berhasil membantai musuh, Ginkaku mengajak Azumi dan kawan-kawan ke kediaman mereka yang ternyata tempat itu adalah tempat penampungan anak-anak yatim piatu. Setelah mengetahui identitas Azumi, kehadiran mereka tidak disambut oleh nenek Ione dan Chiyo. いらないよ人殺しの資格なんて大嫌いなんだよ Dengan kesal, Nagara memutuskan meninggalkan tempat itu. Di perjalanan, Kozue penasaran dengan Azumi dan Nagara yang tak pernah terkena anak panah. Dia bertanya tentang rahasia cara menghindari anak panah. Tanpa curiga sedikit pun, Nagara langsung memberitahukan rahasia mereka. Dia memberitahu bahwa dirinya bisa menghindari anak panah dengan jarak 8 langkah. Sedangkan Azumi dengan kemampuannya di atas Nagara hanya membutuhkan jarak 6 langkah. Saat sedang berdua, Kozue mulai menghasut Nagara agar tidak melibatkan Azumi dalam misi itu. Kozue meminta Nagara membiarkan Azumi hidup bersama Ginkaku, karena mereka sama-sama tahu bahwa Azumi dan Ginkaku saling menyukai. Demi kebahagiaan Azumi, akhirnya Nagara menyetujui saran Kozue untuk menyelesaikan misi mereka tanpa Azumi. Iya, karena kehebatan Azumi sudah tersebar luas, ya jelas saja yang menjadi ketakutan pihak Sanada adalah Azumi seorang. Di perjalanan, Ginkaku dan kelompoknya datang memberitahu Azumi bahwa pasukan Sanada telah meninggalkan pegunungan Kudo. Karena tak yakin dengan berita itu, Azumi ingin memastikannya sendiri. Tapi tiba-tiba Ginkaku menghalanginya dan mengajaknya untuk melupakan misi dan hidup bahagia. Tapi Azumi tetap kekeh dengan pendiriannya. Melihat itu, Nagara pun angkat bicara dan mendukung Ginkaku untuk hidup bersama Azumi. Nagara terpaksa berbohong kalau dia ingin berlibur bersama Kozue. Azumi kaget melihat sikap Nagara yang berubah. Dia tak menyangka Nagara akan berkata seperti itu.
Dengan wajah sedih, Nagara pergi meninggalkan Azumi. Setelah berpisah dari Azumi, Kozue menjalankan misinya membunuh Nagara. Dia memanah dengan jarak yang begitu dekat, yang membuat Nagara tidak bisa menghindarinya. Setelah membunuh Nagara, dia pun meninggalkan jasad Nagara begitu saja. Shin berpindah di mana Azumi diserang oleh laba-laba hitam, salah satu ninja terbaik Ueno Kogashu. Pertarungan mereka tidak berlangsung lama dikarenakan Ginkaku dan kawan-kawannya datang. Si laba-laba hitam memilih kabur. Saat itu juga Azumi menyadari bahwa Sanada meninggalkan pegunungan Kudo untuk menyerang Tenkai. Tapi mereka berhasil menemukan lokasi pasukan Sanada, di mana mereka telah memblokir semua jalan Lord Tenkai. Karena kelompok Ginkaku terus mengikuti Azumi, akhirnya Azumi memberitahu Ginkaku bahwa dia mirip dengan sahabatnya Nachi yang telah ia bunuh dengan tangannya sendiri. Ginkaku hanya berkata bahwa di dunia ini banyak yang memiliki wajah yang sama. Jadi saat menonton film ini, saya sempat berpikir mungkin saja Ginkaku ini adalah Nachi. Tapi apa mungkin orang yang sudah dikubur bisa hidup kembali? Tapi saya yakin dia memang Nachi. Kita akan lihat buktinya nanti. Di kediaman Lord Tenkai, mereka sudah menyadari bahwa Sanada akan membunuh Tenkai. Dalam hati, Lord Tenkai tak ingin meninggalkan Azumi, tapi karena desakan para pengawalnya, dengan berat hati mereka pun meninggalkan tempat itu untuk mencari tempat aman. Tapi di tengah perjalanan mereka dihadang oleh si pemotong Roppa. Dia adalah salah satu ninja terbaik Ueno Kogashu. Menghabisi semua pasukan Tenkai termasuk pengawal pribadinya Hanzo. Saat mereka terpojok, Azumi tiba-tiba muncul tepat waktu untuk menyelamatkan Tenkai. Kelompok Ginkaku mengambil alih menghabisi para ninja Ueno Kogashu, tapi dia harus kehilangan teman-temannya, sedangkan Azumi sendiri memilih berhadapan dengan Roppa. Walaupun sempat kesulitan menghadapi si tubuh besar Roppa, Azumi berhasil melukai mata Roppa. Kakak angkat Ginkaku berhasil membunuh Roppa dengan meledakannya, dan dia pun ikut tewas. Anike. Tiba-tiba dari belakang, Kozue langsung membunuh pengawal Tenkai. Melihat itu, Azumi langsung bertanya keberadaan Nagara.
Dan dengan santai, Kozuo menjawab bahwa dia telah membunuhnya dan menyampaikan pesan terakhir Nagara saat dia sekarat. Setelah mengakui semuanya, Kozuo langsung menyerang Azumi. Tapi sayang, Kozuo bukan tandingan Azumi. Dengan sekali tebasan, Kozuo mati di tangan Azumi. Tak ingin kehilangan orang-orang terdekatnya, Azumi memutuskan menghadapi Sanada seorang diri dan melarang siapapun mengikutinya. Kunio sengaja memancing Azumi masuk ke hutan bambu agar laba-laba hitam bisa lebih mudah membunuhnya. Azumi masuk dalam perangkap laba-laba hitam. Dengan kawat beracun menyerupai jaring laba-laba yang digunakan untuk mengerong Azumi, membuat Azumi kewalahan, karena kawat yang sangat tajam dan beracun itu tidak bisa terpotong oleh katana. Tajam tapi kok bambunya nggak kepotong ya? Laba-laba hitam berhasil melukai Azumi dengan kawatnya. Tidak kehabisan akal, Azumi langsung memotong bambu yang ada di sekitarnya agar terlepas dari jaring laba-laba, yang justru membuat semua tubuh laba-laba hitam jadi berkeping-keping dan tewas saat itu juga. Mamam, senjata makan tuan. Di saat racun laba-laba yang mulai menyebar ke tubuh Azumi, tiba-tiba Kunio muncul dan langsung menyerang Azumi. Dengan kemampuan bayangannya membuat Azumi kesulitan karena dia mulai kehilangan kesadaran. Shibire ga kiita ka. Oshimai da ne, omae mo. Saat Kunio melancarkan serangan terakhir, tiba-tiba Ginkaku muncul dan menikam Kunio. Tapi dia juga terluka parah karena senjata Kunio menancap di tubuhnya. Azumi mulai berhalusinasi dan memanggil-manggil nama Nachi, walaupun Ginkaku mengatakan bahwa dia adalah Ginkaku. Dia mengatakan racun laba-laba itu tidak akan membunuh Azumi. Oke, kita lihat adegan ini ya. Saat Ginkaku membuka bajunya, ada perban di area perutnya, yang mana itu adalah bekas tebasan katana Azumi. Disinilah yang membuat saya yakin bahwa Ginkaku adalah Nachi. Mungkin dia berhasil selamat, tapi kehilangan ingatan, entahlah. Tapi bekas perban itu jawabannya. Singkat cerita, Azumi akhirnya terbangun. Dia kaget melihat Ginkaku terkapar di sampingnya. Dia berusaha membangunkannya, tapi sayang Ginkaku telah mati karena luka yang dialaminya. Azumi mulai merasa frustasi dan menangis. Kenapa semua orang yang dia sayangi harus mati karena melindunginya? Di sisi lain, Kunio pun mati di hadapan Sanada yang membuat Sanada semakin marah kepada Azumi dengan mengarahkan serangan penuh. Tak ingin berlarut-larut dalam kesedihan, dia pun bangkit dan mendatangi markas Sanada seorang diri. Dengan tidak adanya bantuan dari Ueno Kogasho, membuat Azumi dengan mudah menghabisi pasukan Sanada yang dipimpin oleh Kanbei. Saat berhadapan dengan Sanada, anak Sanada yang bernama Yukimura datang untuk menyadarkan kembali ayahnya karena memang dari awal Yukimaru tidak pernah menyetujui pemberontakan yang dilakukan ayahnya. Apalagi Toyotomi tidak lagi di pihak mereka. Tapi Sanada tetap pada pendiriannya dan meminta anaknya tidak ikut campur dan kembali ke pegunungan Kudo. Tiba-tiba Tenkai muncul dan mengancam Sanada. Sanada mengajukan syarat pada Tenkai agar menyerahkan nyawa Azumi padanya. Dan dia berjanji akan menghentikan perang dan tidak menentang Tokugawa lagi. Saat Tenkai akan meninggalkan Azumi, Azumi menghentikannya dan mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan siapapun menghalanginya. Azumi memaksa Tenkai agar mengizinkan dia menyelesaikan misinya untuk membunuh Sanada. Karena itu adalah akhir dari segalanya. Pertarungan antara jenderal versus pembunuh pun terjadi. Masing-masing ingin membalaskan dendam mereka.
Akhirnya dendam Azumi terbalaskan. Dengan terbunuhnya Sanada, Azumi akhirnya berhasil menyelesaikan misinya. Saat Kanbei ingin membalaskan dendam tuannya dan pasukan Sanada mengerahkan senjata ke Azumi, Yukimura menghentikan mereka dan membiarkan Azumi pergi. Yukimura ingin melindungi kehormatan ayahnya dan sebagai seorang kesatria harus tetap menepati janjinya walaupun nyawa taruhannya. Sebelum pergi, Tenkai memutuskan hubungan kerjasamanya dengan Azumi dan tamat. Oke, sampai di sini dulu cerita hari ini, dan jika suka dengan video ini boleh minta like-nya. Sampai jumpa lagi di film-film berikutnya.